pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pagi yang cerah, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, urapi hamba-Mu, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan, Wahyu pasal yang ke-10. Wahyu pasal 10 ayat pertama sampai ayat 11. Wahyu pasal 10 ayat pertama sampai 11. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Kusembungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia megang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka, yang menjaga kaki kanannya atas laut dan kaki kirinya atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, menteraikan apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan jangan engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersembah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut segala isinya, katanya, tidak akan ada kemudian lagi. Tapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah putusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritahukan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta padanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepada, katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu rasa pahit, tetapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tapi sudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata padaku, engkau harus berbuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Puji Tuhan, suatu kitab yang terbuka. Di sini kita lihat bagaimana Yohanes memakan suatu kitab, memakan kitab itu membayangkan daripada firman Allah. Firman Allah sesuatu berkat. Firman Allah bergerak seperti madu manis. Firman Allah begitu mengingatkan dan boleh memberikan satu kekuatan yang menegur. Firman Allah juga yang membentuk. Firman Allah juga yang menasehati. Tapi firman Allah yang kita dengar pagi hari ini, sebagaimana dikatakan pada ayat ke-9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepada supaya memberikan gulungan kitab itu kepada aku, katanya, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu merasa manis, tetapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tapi sudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasa. Kitab apa katakan dari tempat firman yang beri makanan rohani. Firman Allah menjadi makanan rohani buat kita. Firman Allah merasa manis.
kita nikmati dengan baik. Dan firman Allah juga boleh masa baik kalau kita diingatkan akan firman Allah. Tapi satu kata, apa yang diterima, apa yang dimakan oleh Yohanes bukan sekedar firman yang biasa, tapi firman satu nubuatan. Nubuat apa? Dikatakan pada ayat yang ke-11, maka ia berkata pada Yohanes, atau malaikat itu berkata pada Yohanes, engkau harus berbuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Yesus menyampaikan nubuat sesuatu yang belum terjadi tapi yang akan terjadi. Kalau nubuat yang disampaikan kepada Nabi pasti akan digenapi. Nubuat yang terjadi pada perjanjian lama pasti akan digenapi. Sebab firman Tuhan bukan dongeng, firman Tuhan ya dan amin. Apa yang dikatakan atau dibuatkan oleh Allah itu apa terjadi. Nubuatan disampaikan oleh nabi-nabi mengingatkan kita, mengingatkan mencelik mata Bapak akhir zaman, bahwa kedatangan Tuhan dan segala-galanya sebagaimana Alkitab menulis pada ayat yang ke-7. Tetapi pada waktu bunyi sangkala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genap keputusan rahasia Allah seperti yang telah dia beritakan pada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Sangkakala yang ke-7, firman Allah ini pasti terjadi. Sangkakala yang pertama, kedua, kelima, keenam dan ke-7 ini diketahui. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita memperhatikan firman Allah dengan baik. Sebagaimana dalam Mazmur 24, lihat on Allah ayat 32 dan 33. On Allah bukan oleh bangsa Israel bahwa kedatangan Tuhan sudah peperangan dengan persoalan-persoalan yang dunia ini. Jika bahwa kedatangan Tuhan itu kita tidak lain mempersiapkan pakaian hidup kita dengan baik. Amin. Memperhatikan pakaian hidup dengan baik. Waktu Tuhan datang kita dapat siap sedia. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Apa yang dibuatkan oleh para nabi atau hamba yang akan digenapi, sebagaimana sangkakala yang akan disampaikan dan satu yang akan terjadi. Biar kami sebuah yang mendengar diingatkan oleh firman, supaya kami memperhatikan pakaian hidup kami dengan baik. Sucikan hati dan pikiran kami. Jangan kami bermain-main dengan dosa, serta jalan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, dan kembalikan kami sebagai tubuh yang sehat, adalah mesbah pribadi atau mesbah keluarga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para amanat Polri, berikan mereka takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.